Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lil imani wal islam wa khasana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamatan minan naqami wal wafati al iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Andalas, kajian kita pada hari Kamis 3 Oktober sudah disampaikan sebelumnya, berjudul melampaui waktu. Itu melampaui waktu istilah lahiriah sebenarnya. Hakikatnya adalah kalau orang Bugis mengatakan letuk memono mulau, tinggi loh. Jadi kita bicara mengenai waktu. Kalau yang saya kumpul di sini mengenai deskripsi waktu itu ada 10. Tetapi kita hemat menjadi 5. Nanti kesempatan lain kita ungkap yang lainnya. Yang pertama itu adalah bahwa waktu adalah sumpah Allah demi masa. Itu ada di surah Al-Asr. Nanti kita bahas. Yang kedua, waktu itu komando. It's time dalam bahasa Inggris. Sudah waktunya. Dalam bahasa Arab, han al-waqt, sudah saatnya. Dalam bahasa Bugis, betulan. Ada yang memakai ini dalam pilkada, tapi kalau diarahkan ke sana bisa juga. Saya hanya menyampaikan apa adanya. Dalam bahasa Bugis betunani, dalam bahasa Makassar wat sunnah. Yang ketiga, waktu itu mewujud. Jadi waktu itu sebenarnya kita tidak rasa, kita lihat air mengalir, kita rasa angin berhembus, tapi waktu itu juga bergeser dari saat ke saat, kita tidak rasakan. Yang keempat, ada waktu spontan, gerakan yang dilakukan spontan di bawah sadar, refleks, tiba-tiba. Dalam bahasa yang sering digunakan dalam literatur adalah immediate, sesuatu yang persegera di bawah alam sadar. Waktu-waktu seperti itu adalah waktu-waktu yang kritis karena di bawah alam sadar, tiba-tiba refleks. Yang kelima adalah melampaui waktu. Yang pertama mengenai surah Wal-Asr
Dr. Bashar Ahmad dalam kitab Anwarul Quran, tafsir terjemahan Inggris, Arab, dan Latin, menyatakan bahwa surah Wal-Asr itu 103 terdiri dari 3 ayat. Sumpah demi Allah, sumpah demi waktu, itu sumpah Allah. Itu 1 ayat. Innal insana lafi khusy, itu ayat kedua. Pada ayat kedua ini pemberian peringatan, sungguh manusia dalam kerugian. Yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada ayat ketiga ini pemberian harapan. Kalau yang kedua pemberian peringatan, kalau yang ketiga ini pemberian harapan, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Nah, saya mengawali tadi kajian kita ini dengan bersyukur karena kita dalam kenikmatan Islam. Jadi kita masuk dalam kategori yang pertama yang punya harapan. Yang kedua yaitu saling menasihati. Saling menasihati. Saya sudah melaksanakan tugas menasihati. Dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena menegakkan kebenaran itu tidak mudah. Kita harus bisa eksklusif. Kita harus bisa disepikan orang, ditinggalkan orang. Karena banyak orang yang tidak pro pada kebenaran. Jadi harus sabar untuk menegakkan kebenaran. Bukan saya katakan, Al-Quran sudah menyampaikan. Kenyataannya lah yang kita lihat sekarang. Lalu kemudian yang kedua pembahasan kita mengenai khan al-waqt. Ini saatnya. Menurut Syekhu dalam telah kitab tafsir Fisilal Al-Quran, dia katakan bahwa mestinya manusia menghargai waktu. Setiap aktivitas diniatkan untuk ibadah. Apa saja yang kita lakukan niatnya ibadah. Aktivitas yang baik memberi kepuasan batin. Kalau lewat itu cilengan kita sudah isi, enak kita rasa. Datang ke masjid, enak kita rasa. Apa saja kita lakukan, kalau dia positif, memberikan kepuasan batin. Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Ini Syekhu mengatakan, menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Lalu ada tekanannya juga. Sungguh kematian lebih layak bagi yang menyia-nyiakan waktu. Jadi saya pernah katakan bahwa ada orang mati secara kultural sekalipun masih hidup secara fisik. Kematian itulah yang dimaksud. Jika kematian akan memutuskan hubungan manusia dengan dunia dan para penghuninya, maka menyia-nyiakan waktu akan memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Menyia-nyiakan waktu memutuskan hubungan manusia dengan Allah dan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita mau putus dengan kehidupan akhirat, kita silahkan menyia-nyiakan waktu. Tidak ada urusan. Itu yang ketiga ya. Ini ada 12 lembar tapi kita hemat karena ada bungkusan di sana. Mengenai yang ketiga ini pergeseran waktu. Ada pergeseran waktu yang kita tidak rasa. Saya ambil dari pendapat WHO mengenai pregnancy, mengenai kehamilan. Dikatakan ada istilah preterm persalinan antara usia 20 hingga kurang 37 minggu. Itu usia rata
Ada ATM usia kehamilan 37 sampai 42 minggu. Waktu itu adalah waktu-waktu menegangkan dan dinanti-nantikan. Pada umumnya orang melahirkan pada usia kehamilan ini 20 sampai 42, preterum dan ATM. Tetapi kalau lebih dari itu ada namanya poster. Itu melebihi atau kurang sedikit dari situ ada namanya letter. Maka lahirlah manusia setelah itu. Jadi waktu-waktu itu tumbuh dan mewujud menjadi bayi, mewujud menjadi janin. Itulah yang disebut di sini bahwa waktu itu mewujud. Diberikan contoh dari usia kehamilan yang berhitung hari, berhitung minggu hingga lahir mewujud menjadi janin bayi. Lalu kalau kita bahas seluruhnya, kita sekarang mewujud sebenarnya dari waktu. Dan kalau kita berkesimpulan, semua ini adalah waktu. Waktu yang menyisakan diri untuk kita masih hidup. Waktu juga yang membentuk kita bahwa kita sudah mati. Semua adalah waktu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan mengenai ada istilah immediate. Immediate ini sesuatu yang bersegera. Ini adalah dasar refleks spontan. Lalu ada namanya estetis. Saya pernah membahas pada hari Jumat. Teorinya mengatakan bahwa tindakan manusia itu tidak bersifat pre-establishment order. Establishment order ini istilah perdagangan. Memesan barang yang belum ada. Kalau sekarang disebut inden. Menurut teori ini bahwa tindakan manusia itu tidak bisa diinden. Kita tidak bisa katakan lakukan ini karena saya mau begini, tidak begitu. Dia katakan tindakan manusia adalah tindakan reaktif, immediate, spontan, dari challenge, dari tantangan yang ada seketika. Jadi kita itu selalu dipancing oleh lingkungan untuk bertindak. Kita tidak membentuk lingkungan membuat kita bertindak. Jadi ada relasi antara kita dengan lingkungan. Di dalam Al-Quran disebut lingkungan ini sebagai fakta-fakta, sebagai tanda-tanda. Lalu kemudian ada lagi teori kedua yang mengatakan bahwa yang mana lebih dahulu, kesadaran atau fakta? Apakah kesadaran yang membentuk fakta atau fakta yang membentuk kesadaran? Ada pengalaman sahabat Pak Mukhlis. Pak Mukhlis kita, dia ke Tanah Suci, apakah umroh ataukah ibadah haji, tapi dia ke Tanah Suci dan sholat di Masjidil Haram bersama sahabatnya. Ketika masuk Masjidil Haram, duduk memperhatikan Ka'bah, dia katakan, apa sih istimewanya ini? Ka'bah itu adalah fakta. Lalu dia katakan, apa sih istimewanya? Berarti dia melihatnya tidak dengan kesadaran atau tanpa kesadaran atau tanpa pengetahuan. Sebab kalau orang melihat Ka'bah dengan pengetahuan, dengan kesadaran, belum melihatnya sudah berdiri bulu kuduknya dan lain sebagainya. Istilahnya ada pengalaman estetis. Pengalaman estetis itu kalau kita melihat sesuatu, timbul rasa takut, timbul rasa haru, timbul terpesona. Jadi fakta itu bisa memberikan pesona, fakta itu bisa memberikan ketakutan, fakta itu bisa memberikan keharuan. Kalau kita pulang lewat dekat rumahku malam-malam ada pohon, biasa berdiri bulu kuduk kita. Kenapa berdiri bulu kuduk kita lewat dekat pohon? Padahal itu pohon benda mati.
Ada apa di balik benda mati itu? Berarti kesadaran yang membentuk fakta. Fakta itu tidak ada apa-apanya. Kesadaran kita lah yang membentuknya. Tetapi kalau kita melihat fenomena lain, melihat Ka'bah itu membentuk kesadaran kita. Jadi terkadang kesadaran itu aktif, terkadang kesadaran pasif, terkadang fakta itu aktif, terkadang fakta itu pasif. Bergantung relasi antara kesadaran dan fakta, subjek dan objek. Ketika itu sahabat Pak Mulis ini berdiri, dan ketika berdiri dia punya kepala terbentur kena rak-rak tempat Quran, muncul darah, keluar darah. Baru dia sadar bahwa ini ada apa-apa. Dan banyak cobaan-cobaan diberikan kepada orang-orang yang ke tanah suci. Dia tidak akan pulih berakhir jika dia melakukan sunat taubat 2 rakaat. Seperti itu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Allah mengatakan dalam Fussilat 40, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda. Saya katakan tadi tanda-tanda itu adalah fakta. Dalam banyak Al-Quran selalu dikatakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Hanya kaum yang berpikir yang mengetahui tanda-tanda, yang takjub pada tanda-tanda. Fussilat 40 ini Allah mengatakan sesungguhnya yang orang-orang yang mengingkari tanda-tanda, artinya mengingkari fakta, mengingkari kebenaran, kami tidak tersembunyi mengingkari tanda-tanda kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Jadi yang mengingkari fakta, mengingkari kebenaran tidak sembunyi dari Allah. Allah mengetahui siapa yang mengingkari kebenaran. Dari 14 sifat-sifat buruk manusia, salah satu adalah mengingkari Rabbnya, ingkar kepada pencipta. Saya juga pernah menyampaikan di sini di surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ini 78 ayat, 31 diantaranya minta diapresiasi. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazzibaan. Nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kau ingkari. Itu diberikan kepada orang-orang yang mengingkari fakta, mengingkari tanda-tanda. Dari 78 ayat 31 minta diapresiasi. Tanda-tanda itu tanda-tanda yang memberi kesadaran. Kesadaran itu meliputi 3 hal. Meliputi 3 hal. Kalau kita naik motor kendaraan, ada traffic light kuning, merah, hijau, itu tanda-tanda kepada kita untuk sadar bahwa sekarang lampu merah, sekarang kuning, sekarang merah. Tanda-tanda itu diberikan melalui mata. Dalam bahasa Arab di Quran disebut ro'ah. Jadi tanda-tanda bisa kita lihat dengan mata. Tanda-tanda kedua adalah pendengaran. Manusia menciptakan bunyi agar supaya kita sadar, karena kita mendengar. Kita diklakson supaya kita menepi atau kita kencang, tidak melambat. Itu mengubah tanda-tanda kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda di samping penglihatan, pendengaran, hati nurani. Hati nurani itu aspek dari kesadaran. Hati nurani yang membimbing manusia
untuk mampu mengidentifikasi, mampu menjustifikasi, mampu mengabstraksi. Orang biasa bertanya pada hati nuraninya dalam dirinya, wahai siapa ini? Mampu mengidentifikasi, membedakan yang baik dengan yang benar, yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan salah, yang indah dengan jelek, yang haram halal, yang hak yang batil. Nurani yang bisa membimbing kita untuk membeda-bedakannya. Di zaman kita hidup sekarang ada yang menyamarkannya, ada yang bahkan memutar-mutar-balikkannya, menjadikan kebenaran menjadi tidak benar, menjadi yang buruk menjadi salah. Bahkan ada istilah benturan-benturan nilai. Ada seorang ibu-ibu ke pasar, bertemu dengan pimpinannya dulu. Pimpinannya dibeli ikan pakai kantong plastik. Pulang ke rumahnya dia ceritakan pada suaminya, Pak Anu, kepala badan dulu ada di situ borong beli ikan pakai kantong plastik sendiri. Dia melihat itu sebagai suatu hal yang buruk. Lalu dia katakan, begitulah dia, karena dulu terlalu jujur, terlalu sok jujur. Jujur itu buruk. Itu namanya benturan-benturan nilai. Padahal mestinya jujur itu benar. Mestinya jujur itu baik, bukan buruk, dosa. Ini yang disebut perubahan. Bukan lagi degradasi nilai, tetapi benturan nilai. Nilai-nilai baik berbenturan dengan nilai-nilai buruk, karena semakin dua-duanya saling menguat. Mengenai mata, Profesor Dr. Budu pernah ceramah di depan. Di dalam teori-teori yang dia temukan, mata, telinga, hati nurani itu, tapi hati nurani itu dia tidak sebutkan pembuktiannya, hanya dia buktikan secara teori. Mata dan telinga itu selalu tandem. Kalau di dalam teori dia bahas, dia ketemu hati, dia ketemu pendengar. Kalau membahas mata atau sebaliknya, sehingga dia katakan selalu tandem. Mata dan pendengaran. Sesungguhnya Al-Quran menyebutnya tiga ini selalu tandem, selalu menyatu. Bahkan ketika itu Prof. Budu mengatakan di mata kita ini sudah ratusan profesor hanya dari mata. Mata kita kalau berkedip itu dia seperti wiper mobil. Kalau kita sentak dia turun, baru naik. Itu dia berkedip, membersihkan kaca mobil. Dan pada saat kita bersihkan itu yang ditiru teknologi, ada air menuju turun. Satu kali. Itu berkedip. Kalau mata ini spontan refleks tidak berkedip, mengusap air yang keluar, panas ini mata. Dan orang menemukan ini menjadi profesor. Mata berkedip bisa membuat orang jadi profesor. Di mata saja banyak yang ditemukan macam-macam. Mata saja. Luar biasa. Di mata saja. Ada air mata karena sedih. Imam kita sering baca hadis ketika Rasulullah menangis, dikabari bahwa cucunya, anaknya Fatimah, menjelang kematiannya, dia menangis. Ini diriwayatkan di dalam Usam bin Zaid. Dikatakan, ya Rasulullah, kau menangis. Bilang, air mata ini dari hati nurani setiap orang. Jadi ada air mata karena kelelahan mata, ada air mata dari hati nurani. Di mata ini banyak macam-macam air mata. Saya hanya sekedar untuk menjelaskannya seperti apa yang dijelaskan oleh ahli-ahlinya. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan, wala taquma laisa laka bihil ilmi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Mata, telinga, pendengaran dimintai pertanggungjawaban.
Dia katakan ayat ini, janganlah engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan di dalamnya. Karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati nurani dimintai pertanggungjawaban. Bukan kita yang dimintai, yang bersangkutan itu. Dan dia bicara apa adanya. Kalau kita kan masih bisa bohong, berbicara ya. Itu sehingga perlu memelihara kesadaran di dalam melihat fakta-fakta. Yang saya ingin bicarakan di sini adalah betapa Profesor Dr. Nasaruddin Umar terjebak dalam kesadaran dan fakta. Imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, mencium dahi Paulus Fransiskus ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal tanggal 5 September 2024. Ini fakta. Ini fakta. Fakta dia mencium. Sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi atau pribadi secara syariat atau secara fikih. Apakah itu haram atau halal? Apakah itu boleh atau tidak boleh? Tidak mengambang. Dalam hal ini, imam besar kita ini terjebak kepada apa yang disebut dengan imidik, terjebak kepada apa yang disebut dengan estetis. Karena lingkungannya ketika itu mempesona, mengharu biru. Dia terjebak dalam suasana estetis, lalu kemudian tertekan dalam imidik, dia lakukan hal yang di luar kontrol. Padahal Al-Quran mengingatkan, janganlah engkau memasuki sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan di dalamnya. Sehingga dengan demikian orang selalu harus sadar untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang ketika saat tertentu menjebak. Disinilah tiba apa yang disebut dengan melampaui waktu. Agama kita mengajarkan untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Kalimat-kalimat tauhid itu melakukan zikir. Melakukan zikir senantiasa. Orang yang senantiasa melakukan zikir diingatkan mendekatkan diri, berserah diri, melindungi diri, terhindar dari sifat-sifat lupa, berzikir. Senantiasa berzikir, terhindar dari sifat-sifat. Sehingga dengan demikian, dengan selalu berzikir, orang selalu tertolong pada situasi dan keadaan apapun. Keadaan yang seperti saya katakan tadi, keadaan yang sistik dan keadaan yang imidik. Dengan zikir, la zikrillah tatma'innul qulub, di arwah ini. Hanya dengan berzikir hati menjadi tenang, menjadi tentram. Dan dengan zikir itu ada teori yang mengatakan zikir itu adalah imun. Zikir itu adalah antibodi. Kalau dalam tinjauan kesehatan orang disuntikkan vaksin untuk menangkal virus penyakit. Tetapi kalau kita berzikir, kita melakukan antibodi pada diri kita untuk kebal terhadap pengaruh-pengaruh yang resisten dari luar. Dan orang yang berzikir senantiasa menangkal pengaruh-pengaruh dari luar, sebelum datangnya pengaruh itu menghantam dia sudah siap. Itulah yang saya sebut dengan melampaui waktu. Kita lebih dahulu daripada waktu yang datang. Saya kira itu dari saya, karena kalau saya lanjutkan masih banyak ini 20 lembar dan itu dini. Kita bisa tanya jawab jika ada yang mau bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.